Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah qayyumus samawati wal ardin. Wa dhul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa imamal muttaqin wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dijadikan bahasa di kitab yang paling mulia. Bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa yang paling mulia. Oleh karenanya, bahasa Arab adalah bahasa yang harus kita kuasai jika kita ingin mempelajari Al-Quran dan apa yang ada di dalam agama kita ini. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui keutamaan-keutamaan bahasa Arab, yang menjadikan mereka enggan untuk belajar bahasa Arab, yang mereka enggan untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab itu, di mana bahasa Arab padahal memiliki sangat banyak sekali keutamaan yang kita tidak bisa mungkin merinci satu persatu, di mana di antara keutamaan yang paling agung yang telah kita sebutkan di awal, di mana bahasa Arab dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitab yang paling mulia ini, yaitu Al-Qur'an. Kita tahu bahwa setiap apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Kita lihat, malaikat yang membawakan Al-Qur'an adalah malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Nabi yang diturunkan di dalamnya Al-Quran adalah nabi paling mulia dari para nabi yang ada. Begitu juga kaum yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah kaum yang paling mulia. Begitu juga bahasa yang digunakan dalam bahasa Al-Quran tersebut adalah bahasa yang paling mulia. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam perkataannya, di dalam kitabnya, walihada anzala asraful kutubi bi asrafil lughati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia pula. Ala asrafir rusuli, kepada rasul yang paling mulia pula. Bisafarati asraful malaikati, dengan wasilah, dengan disampaikan oleh malaikat yang paling mulia. Wa kana dzalika fi asrafil biqa'il ardi, dan ini Al-Qur'an juga diturunkan di tempat yang paling mulia. Wa ibtada bihi inzaluhu fi asrafis syuhuris sanati wa huwa Ramadan, di mana Al-Qur'an juga diturunkan di awal bulan. Pertama kali Al-Quran diturunkan adalah di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dengan sebab itu, maka fakamula min kulli wujuhin, maka dari segala sisi semuanya sudah lengkap, sudah sempurna. Dan di antara yang menyempurnakannya adalah dengan ditunjuk bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling mulia. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita bahas, di mana kita sebagai umat muslim harus mempelajari Al-Quran, harus mempelajari As-Sunnah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, bukan Al-Quran itu dipajang di dinding-dinding, tidak. Tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan untuk sebagai catatan sejarah saja, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran agar kita mempelajarinya,
agar kita mentelaahnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab bukan karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling susah. Bahasa yang paling susah dimengerti. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an itu. Tentu Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa yang paling mudah difahami bagi kita semua. Sebagaimana di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kadarnya. Allah tidak akan menyuruh kita untuk memahami Al-Qur'an jika memang di sana di dalam Al-Qur'an tadi susah difahami. Banyak hal nasihat para ustadz-ustadz kita, para ulama kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan sahabat pun memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Wajib bagi kalian untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa agama kalian. Tadi juga dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Begitu juga banyak sekali orang-orang ahlul usul mengatakan di dalam sebuah usul fikih dikatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Dikatakan apa yang menjadikan sesuatu kewajiban itu terlaksana dengannya, maka hal itu akan menjadi wajib. Dan kita tahu kita tidak akan mempelajari bahasa Arab, mempelajari agama Islam ini kecuali dengan bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab itu akan menjadi wajib. Akan wajib bagi kita. Walaupun Rasulullah tidak memerintahkan langsung kita untuk mempelajari bahasa Arab, namun Rasulullah memerintahkan kita langsung untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan mempelajari Al-Qur'an itu mengharuskan kita faham akan bahasa Arab. Dan yang wajib untuk mempelajari bahasa Arab adalah seluruh kaum muslimin yang ingin mengetahui agamanya. Terlebih bagi mereka yang seorang dai, seorang penceramah, seorang yang ingin menyampaikan agama, maka yang pertama kali kita lihat adalah apakah mereka faham akan bahasa Arab. Karena wajib bagi mereka untuk faham bahasa Arab agar apa yang mereka sampaikan itu benar dan apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, sesuai dengan para salaf ajarkan. Ada sebuah kisah di mana kisah ini saya dapatkan waktu saya menerjemahkan salah seorang syekh dari Yaman di waktu itu di Bogor. Ketika saya menerjemahkan kepada di halaqah, di suatu halaqah pada teman-teman saya diminta untuk menerjemahkan kepada teman-teman yang notabene tidak tahu bahasa Arab. Saya diminta menerjemahkan, kemudian syekhnya tadi mengatakan, "Apa yang kamu katakan kepada teman-temanmu?" Maka saya katakan begini. Di suatu waktu yang lain, saya tidak memperhatikan apa yang beliau sampaikan dan saya tidak menerjemahkan atau menerjemahkan asal-asalan atau menerjemahkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya. Maka beliau pun bertanya, "Apa yang kamu sampaikan kepada mereka?" Saya bingung dan saya katakan apa yang sebelumnya beliau katakan. Beliau mengatakan, "Tidak, saya tidak mengatakan seperti ini. Perhatikan ya Ayub, engkau jangan bermain-main seperti ini." Kemudian beliau berkisah, di mana pada suatu hari dahulu ada orang Arab yang datang ke suatu tempat saya lupa tempatnya, sekitar di tempat yang memang notabene tempatnya itu adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa Inggris. Seorang syekh tadi diminta untuk menjadi penceramah diminta untuk menjadi pengajar di tempat tersebut. Beliau mengajarkan tentang ilmu agama, tentang akidah sunni. Namun ternyata orang yang menerjemahkan adalah orang yang berkeyakinan sufi. Dan setelah berjalannya waktu ternyata orang yang menerjemahkan tadi tidak menerjemahkan apa yang dikatakan syekh tadi, namun dia mengajarkan ajaran yang lain. Dan syekh tadi tidak mengetahui hal tersebut. Sampai itu bisa diketahui tatkala mereka para jamaah, santri-santrinya, siswa-siswanya, tulabnya
diajarkan ujian. Ternyata jawabannya semuanya tentang keyakinan sufi. Semuanya. Dan setelah diusut ternyata kesalahan bukan di siswanya, bukan di tulabnya, namun di penerjemahnya. Dia bukan menerjemahkan apa yang disampaikan syekhnya, namun dia mengajarkan ajaran yang lain. Di sini sebagaimana sebuah perkataan, man ta'allama lughatu qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka dia akan terlepas dari makar mereka. Dari sini kita sudah mengetahui banyak sekali keutamaan, banyak sekali hal-hal yang menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa yang harus kita pelajari. Menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mulia sekali. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk belajar bahasa Arab. Walaupun mungkin di sana kita akan mendapatkan banyak sekali rintangan, mungkin kita akan mendapatkan banyak sekali kesusahan. Namun apapun yang kita usahakan insya Allah akan membuahkan pahala. Dan sebagaimana pada hal yang tadi kita sampaikan, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ingat, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.